Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pet Indonesia. Banyak orang berpikir kalau kamu mau sukses kerja secara remote, yang penting itu bisa skill teknis ya. Bisa desain, bisa ngoding, bisa nulis. Oke, berarti itu udah aman gitu ya. Tapi kenyataannya di dunia kerja remote, soft skill itu justru jadi pembeda yang paling besar antara orang-orang yang sekedar bekerja, dalam tanda kutip, dan orang-orang yang benar-benar berkarir. Kenapa ini penting? Karena pada saat kamu kerja remote, kamu nggak duduk di satu ruangan dengan rekan kerja atau atasan. Nggak ada tatap muka setiap hari, nggak ada diskusi-diskusi, baik itu diskusi di meja kerja maupun di pantry misalnya. Bahkan kadang kamu kerja sendirian berjam-jam tanpa ngobrol sama siapapun. Di kondisi yang kayak gini, soft skill seperti komunikasi, manajemen waktu, empati, dan proaktif bukan cuma penting, tapi krusial ya. Di video ini saya akan bahas soft skill apa saja yang wajib ya untuk kamu kembangkan sebagai pekerja remote, dan kenapa itu penting banget, dan gimana cara ngelatihnya biar kamu terus tumbuh, bukan cuma kerja di tempat yang sama selamanya. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu komunikasi yang jelas dan efektif. Di kerja remote, kamu nggak bisa ngandelin bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau nada suara secara langsung. Banyak komunikasi yang biasanya dilakukan itu melalui teks ya, entah itu email atau chat, atau bahkan komen-komen di task management software kayak ClickUp gitu ya. Karena itu, kamu harus bisa banget menyampaikan pesan secara singkat, jelas, dan tidak membingungkan. Salah nulis sedikit aja, itu bisa bikin miskomunikasi yang berujung pada kesalahan kerja. Komunikasi yang efektif juga artinya tahu kapan kamu harus pakai chat, kapan kamu harus pakai email, dan kapan harus video call. Kamu juga harus bisa berikan update secara teratur, kemudian juga menjawab chat dengan tepat waktu, dan tahu cara menyampaikan kritik atau feedback tanpa bikin konflik. Soft skill ini sering dianggap sepele, padahal bisa menentukan apakah kamu dianggap profesional atau tidak. Poin yang kedua, manajemen waktu dan disiplin diri. Bekerja dari rumah atau tempat yang fleksibel terdengar menyenangkan, tapi itu juga ujian terbesar sebenarnya buat manajemen waktu kamu. Nggak ada bos yang lihat kamu secara langsung, nggak ada jam kantor yang ketat, artinya kamu sendiri yang harus memastikan bahwa pekerjaan itu selesai dengan tepat waktu. Meeting juga nggak kelewatan, terus juga prioritas kerja tetap jelas. Kalau kamu nggak disiplin, gampang terdistraksi, atau sering menunda-nunda, kerja remote justru jadi bumerang. Makanya manajemen waktu adalah soft skill yang wajib untuk terus kamu latih. Gunakan tools-tools seperti kalender digital atau to-do list atau project management software kayak Trello, Notion, atau ClickUp. Dan yang lebih penting, biasakan punya rutinitas kerja yang konsisten walaupun nggak ada yang ngawasin. Poin yang ketiga yaitu kemandirian dan inisiatif. Dalam kerja remote, kamu nggak bisa terus-terusan untuk nanya hal kecil ke atasan. Kamu harus bisa berpikir sendiri, ambil keputusan sendiri, dan tahu kapan harus bergerak tanpa disuruh. Tim remote yang baik butuh orang-orang yang bisa jalan sendiri tanpa harus terus-menerus diarahkan. Kalau kamu terbiasa menunggu instruksi atau bingung harus mulai dari mana setiap kali kerja, bisa jadi kamu dianggap tidak siap untuk lingkungan kerja yang mandiri seperti kerja remote. Latih inisiatif kamu dengan lebih sering bertanya apa yang bisa saya bantu, atau apakah ada hal-hal yang bisa saya improve, atau bahkan sekedar mengusulkan solusi kalau ada masalah, bukan cuma melaporkan saja ketika ada masalah. Poin yang keempat yaitu kolaborasi dan empati. Meski nggak ketemu secara langsung, kerja remote tetap butuh kolaborasi. Bedanya, kamu harus membangun hubungan dengan tim melalui layar ya, atau display komputer, dan menurut saya itu nggak gampang ya. Kamu harus bisa membaca konteks, memahami perasaan orang lain dalam tulisan, dan tetap bisa bekerja sama walaupun belum pernah ketemu sama sekali. Di sini jelas empati berperan sangat besar ya. Kamu juga harus sadar bahwa rekan kerja kamu mungkin ada di zona waktu yang berbeda, kondisi rumah yang berbeda, atau bahkan budaya kerja yang berbeda. Orang yang punya empati tinggi biasanya bisa lebih beradaptasi ketika kerja remote dan lebih disukai oleh rekan kerja. Poin yang kelima, kemampuan beradaptasi dengan teknologi dan perubahan. Kerja remote itu sebenarnya sangat dinamis ya. Tools yang kamu pakai bisa saja berubah-berubah, sistem juga bisa diperbaharui, dan cara kerja pun bisa disesuaikan kapan aja. Kalau kamu termasuk orang yang gampang panik saat ada perubahan, atau selalu merasa terganggu kalau harus belajar tools baru, kamu akan kesulitan bertahan di dunia kerja remote ya. Soft skill penting di sini adalah adaptabilitas dan juga growth mindset ya. Saya pernah bikin videonya terkait growth mindset, silahkan dicek aja di channel ini. Nah, balik lagi ke videonya, bukan cuma mengikuti perubahan, tapi juga mau belajar dan berkembang secara terus-menerus. Jangan jadi orang yang cuma nunggu kalau ada pelatihan gitu atau ada training gitu. Jadilah orang yang selalu aktif cari tahu dan inisiatif untuk upgrade skill, baik teknis maupun non-teknis.
Poin yang keenam adalah problem solving dan critical thinking. Kerja remote berarti kamu sering menghadapi masalah sendirian, mungkin ada bug atau dokumen yang hilang atau ada deadline yang bentrok. Soft skill yang penting di sini adalah kemampuan menyelesaikan masalah tanpa langsung panik. Kamu bisa harus menganalisis situasi, mencari solusi, dan juga memilih tindakan yang paling tepat. Dan yang lebih penting, kamu juga harus bisa menyampaikan masalah itu yang jelas kalau ke tim ya, lengkap dengan opsi solusinya. Bukan sekedar bilang ada error atau ada nggak bisa nih atau ada rusak gitu, cuma kayak gitu doang ya, jangan kayak gitulah. Nah, orang yang punya kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan permasalahan secara sistematis biasanya cepat dipercaya dan diandalkan saat kerja secara remote. Oke, itu ya, jadi kalau kamu mau sukses di karir kerjaan secara remote, jangan cuma fokus ke skill teknis aja. Soft skill itu ibarat pondasi yang bikin semua kerja keras kamu itu bisa kelihatan, bisa dihargai, dan membuat kamu bisa diandalkan. Tanpa soft skills yang kuat, kamu bisa aja jago banget nih ngerjain tugas-tugas kerjaan kamu gitu kan, tapi nggak pernah kelihatan performanya. Nah, sekarang saya pengen tahu soft skill apa yang paling kamu rasakan penting saat kerja secara remote, atau mungkin kamu pernah gagal karena ngerasa kurang di salah satu hal yang tadi udah saya sebutin. Coba tulisin cerita kamu di kolom komentar di bawah. Ya, buat kamu yang saat ini sedang mencari pekerjaan, silahkan cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Paired Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company yang company-nya ada di US, ada di Europe, dan juga ada di Australia ya. Disesuaikan saja dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kamu, di-apply sebanyak-banyaknya, dan saya doakan semoga kamu bisa mendapatkan kerja melalui Paired ya, supaya lebih asik lah kerja secara remote ya. Ya, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Billy Dolmen, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.